Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang besaran dan satuan. Adapun materinya diantaranya besaran dan satuan, notasi ilmiah dan angka penting. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi ini adalah yang pertama, KD 3.1 menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, angka penting, dan notasi ilmiah pada bidang teknologi dan rekayasa. Kemudian 4.1 melakukan pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat, serta mengikuti aturan angka penting. Kita masuk ke materinya besaran. Jadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Contohnya, panjang, massa, volume, dan kecepatan. Kalau yang tidak bisa diukur berarti bukan termasuk ke dalam besaran. Misalnya warna, rasa. Besaran dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, besaran pokok. Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ahli kimia. Nah, ada juga yang disebut dengan besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh dari besaran pokok, yang pertama panjang, lambang besarannya itu L, satuannya meter. Kemudian massa, satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, dan jumlah zat satuannya mol. Kemudian contoh untuk besaran turunan, diantaranya gaya, lambang besarannya F, satuannya Newton. Kemudian tekanan, lambang besarannya P, satuannya Pascal. Usaha, lambang besarannya W, satuannya Joule. Tegangan listrik, lambang besarannya V dan satuannya volt. Nah, untuk besaran turunan ini banyak sekali. Selain dari yang ketujuh tadi, itu semuanya masuk ke dalam besaran turunan. Yang keempat ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian kita lanjutkan lagi notasi ilmiah. Nah, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan notasi ilmiah? Hasil pengukuran biasanya melibatkan angka-angka sangat kecil atau sangat besar. Misalnya ukuran mikroorganisme atau ukuran diameter dari benda-benda langit. Ukuran mikroorganisme dinyatakan dengan angka yang sangat kecil. Sedangkan ukuran diameter benda-benda langit dinyatakan dengan angka yang sangat besar. Nah, hasil pengukuran yang sangat besar atau sangat kecil menyulitkan dalam perhitungan. Oleh sebab itu, diperlukan notasi ilmiah untuk memudahkan perhitungan. Nah, sebagai contoh, 2 juta. 2 juta kalau misalnya kita buatkan notasi ilmiah itu menjadi 2 dikali 10 pangkat 6. Nah, jadi 2, kemudian ada berapa nolnya di sini? Nah, ada 6, maka 2 kali 10 pangkat 6. Misalnya 35.000, kalau kita ubah ke dalam notasi ilmiah maka
nah harusnya di sini 3,5 kali 10 pangkat 4. Jadi bukan 3,3 ya, tapi 3,5. Nah, dari mana saya dapatkan 3,5? Perhatikan, peletakan komanya itu berupa satuan. Jadi kita harus letakkan komanya di belakang 3 koma. Nah, ada berapa angka di belakang 3? Ada 4 karena ada 5000. Maka 3,5 kali 10 pangkat 4. Kemudian kalau 1000 itu sama dengan 10 pangkat 3. Nah, bagaimana kalau misalnya angkanya desimal? Nah, kita lihat ini ada angka 3 di belakang, berarti kita tulis 3. Kemudian ada berapa angka 0 di depannya 3? Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3 kali 10 pangkat negatif 6. Karena ini dia dalam bentuk desimal, maka dia nilainya di sini negatif. Beda dengan yang di atas tadi. Kalau yang di atas itu dia jutaan, puluh ribuan dan ribuan. Kalau dia dalam bentuk jutaan, maka pangkatnya itu positif. Sedangkan kalau dia pecahan desimal seperti ini, maka pangkatnya negatif. Nah, ada lagi. Kalau misalnya 0,00071, maka penulisannya seperti ini. Kita tetap ambil dia dalam bentuk satuan, yaitu 7,1. Nah, sampai di sini ada berapa angka 0 di depannya 7? 1, 2, 3, 4. Jadi 7,1 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, ini lagi-lagi negatif karena dia dalam bentuk pecahan. Kemudian kalau nilainya 0,001 itu sama dengan 10 pangkat negatif 3. Nah, kemudian kita lanjutkan ke angka penting. Jadi angka penting itu adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Kemudian angka penting itu terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Contohnya 1,0003. Jadi angka yang paling belakang atau yang terakhir itu disebut dengan angka taksiran, sedangkan yang berada di depan itu adalah angka pasti. Dalam hal ini yang warna merah ini adalah angka pasti dan yang warna biru itu adalah angka taksiran. Aturan dalam penentuan angka penting. Jadi ada beberapa aturan dalam menentukan angka penting. Nah, aturan yang pertama yaitu semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 1,25. Jadi di antara angka 1,25 ini tidak ada angka 0. Maka ini dihitung semua 1, 2, 3. Jadi ini mengandung 3 angka penting. Jadi 1,25 itu sama dengan 3 angka penting. Kemudian aturan yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, contohnya ini ada angka 0 yang diapit oleh angka bukan 0. Berarti 0 ini dia termasuk ke dalam angka penting. Berarti jumlah angka pentingnya ini sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian aturan yang ketiga. Angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 adalah angka penting, kecuali diberi
tanda khusus. Nah, misalnya seperti ini. 5,6700. Nah, jadi ini adalah ini merupakan 5 angka penting. 1, 2, 3, 4, 5. Kecuali diberi tanda khusus, misalnya saya beri tanda khusus seperti ini, berarti yang kita hitung itu sisa 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya tandanya berada di sini, berarti 1, 2, 3 angka penting. Tapi karena berada di sini, berarti ini terdiri dari 4 angka penting. 1, 2, 3, 4. Kemudian aturan yang keempat, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan koma desimal, bukan angka penting. Contohnya 0,000002. Nah, ini hanya mengandung satu angka penting, jadi ini saja. Angka 0 yang berada di sebelah kiri maupun di sebelah kanan koma desimal itu bukan angka penting. Kalau misalnya tidak ada angka bukan 0, kecuali kalau misalnya di sini ada angka 1, maka semua yang berada di belakangnya angka 1 itu masuk angka penting. Tapi kalau seperti ini, di depannya itu tidak ada angka bukan 0, maka yang diambil angka yang bukan 0 saja yang diambil. Jadi dalam hal ini hanya satu angka penting, yaitu nomor 2. Kemudian pindah lagi aturan pembulatan angka penting. Jadi untuk aturan pembulatan angka penting ada 3. Yang pertama, angka kurang dari 5 itu dibulatkan ke bawah atau dalam hal ini dihilangkan. Contohnya 5,154 dibulatkan menjadi 1,15. Perhatikan, angka di belakang 5 ini adalah 4. Angka 4 ini kurang dari 5, maka kalau misalnya kita hanya ingin mengambil 3 angka penting, angka yang kurang dari 5 ini dibulatkan ke bawah atau kita hilangkan, berarti menjadi 1,15. Kemudian aturan yang kedua, angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Nah, contohnya 5,156. Jadi 6 ini dia lebih besar dari 5. Kalau misalnya saya mau ambil 3 angka penting saja, maka pembulatannya seperti ini. 1,16. Karena 6 ini saya bulatkan ke atas menjadi 10, otomatis yang di depannya itu bertambah 1, maka hasilnya sama dengan 1,16. Aturan yang terakhir atau yang ketiga, angka sama dengan 5. Nah, bagaimana kira-kira kalau angka terakhirnya itu sama dengan 5, sedangkan yang kita pelajari tadi ini yang pertama kurang dari 5, kemudian yang kedua itu lebih dari 5. Nah, kalau dia sama dengan 5, jika sebelumnya itu angka ganjil, maka dibulatkan ke atas. Kalau sebelumnya angka genap, maka dihilangkan. Contohnya 5,165. Jadi angka sebelum angka 5 itu adalah angka 6. Angka 6 ini adalah angka genap, maka angka 5 yang terakhir ini kita hilangkan. Jadi sama seperti aturannya ini, jika angka sebelumnya genap maka dihilangkan. Jadi 5 ini kita hilangkan sehingga pembulatannya menjadi jadi bukan 1 di sini tapi 5,165.
Kemudian bagaimana contohnya? Yang kedua, ini ada 5,175. Karena angka sebelum 5 itu adalah angka ganjil, yaitu 7, maka kita ikuti yang ini. Jika sebelumnya ganjil, maka dibulatkan ke atas. Jadi angka 5 ini kita bulatkan ke atas menjadi 10. Otomatis angka yang berada di depannya itu kita tambah 1 menjadi 8. Jadi hasil pembulatannya sama dengan 1,18. Selanjutnya, aturan dalam operasi hitung angka penting. Jadi aturan dalam operasi angka penting itu ada 4. Aturan yang pertama, hasil penjumlahan dan pengurangan angka penting hanya boleh memiliki 1 angka taksiran. Nah, contohnya kita tadi sudah pelajari bahwa angka yang di belakang itu adalah angka taksiran. Nah, misalnya ini ada 2 bilangan yang ingin saya jumlah. 4,231 tambah 0,18. Jadi yang pertama ini angka taksirannya ini, kita lihat lurusnya. Kemudian untuk angka kedua ini angka 8 yang merupakan angka taksiran. Setelah kita jumlah, kita dapatkan 4,411. Nah, melihat dari gambarnya ini, kita bisa lihat bahwa ternyata dari hasilnya ini, hasil penjumlahannya mengandung 2 angka taksiran. Karena ini kita lihat lurusnya ya. Maka sesuai aturan operasi hitung angka penting, itu tidak boleh memiliki 2 angka taksiran, hanya boleh 1. Maka yang 1 ini kita hilangkan. Karena ini mengingat tadi aturan pembulatan angka penting, 1 itu kurang dari 5, maka kita langsung hilangkan saja. Maka pembulatannya menjadi 4,41. Jadi ini jawabannya 4,41. Kemudian aturan yang kedua, hasil perkalian dan pembagian angka penting sama dengan bilangan yang memiliki angka penting paling kecil atau paling sedikit. Contohnya 5,25 itu merupakan 3 angka penting. Jadi 1, 2, 3. Kemudian 2,1 itu adalah 2 angka penting. 1, 2. Kalau misalnya 5,25 kita kalikan dengan 2,1, maka hasilnya menjadi 11,025. 11,025 ini berapa angka penting? Ini sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 angka penting. Sedangkan menurut aturan, hasil perkalian dan pembagian angka penting itu sama dengan yang memiliki angka penting paling sedikit. Jadi hasilnya itu harus mengandung 2 angka penting. Karena di sini ada 3 dan 2, maka yang diambil itu adalah 2 angka penting, karena ini yang paling sedikit. Maka bagaimana caranya agar ini menjadi 2 angka penting? Maka kita bulatkan menjadi 11. Nah, 11 ini mengandung 2 angka penting. Selanjutnya, aturan yang ketiga, hasil pemangkatan angka penting hanya boleh memiliki angka penting sebanyak angka yang dipangkatkan. Contohnya 1,7 meter pangkat 2. Nah, 1,7 itu dia mengandung 2 angka penting. Hasilnya sama dengan 2,89. Karena hasilnya ini mengandung 3 angka penting, sedangkan yang kita butuhkan hanya 2 angka penting, maka kita harus bulatkan. Nah, pembulatannya kembali lagi ke aturan tadi, bahwa
Kalau misalnya angka terakhirnya itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi ini dijadikan 10, otomatis di depannya menjadi tambah 1, berarti hasil pembulatannya sama dengan 2,9. Nah, ini mengandung 2 angka penting. Kemudian yang terakhir, hasil penarikan akar angka penting hanya boleh memiliki angka penting sebanyak angka penting yang ditarik akarnya. Contoh, akar 25 meter pangkat 2. Nah, kan akar 25 kalau misalnya kita mau tuliskan kan langsung saja 5. Tapi karena ini dia mengandung 2 angka penting, maka kita tuliskan 5,0. Nah, 5,0 ini mengandung 2 angka penting. Karena kalau kita tuliskan 5 saja berarti hanya 1 angka penting, berarti jawabannya salah. Untuk hari ini materinya sampai di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.